Shalom. Boleh sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Ada damai sejahtera kasih Tuhan, amin. Saya undang jemaat sekalian boleh bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan. Haleluya. Pagi yang penuh sukacita, kami berkumpul di tempat ini karena kami kagum akan Engkau, kagum akan kuasa dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami datang berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami percaya bersama malaikat di sorga kami memuji Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau memberkati semua yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi ini, hamba-hamba-Mu. Biar apa yang kami lakukan itu berkenan kepada Engkau, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Ini rasa syukur kami, pengagungan kami atas-Mu ya. Kami bersyukur untuk seminggu terakhir ini Tuhan Yesus. Kau menyertai kami, Kau membawa kami pada hari ini Tuhan Yesus.
Untuk kami boleh datang kepada Engkau untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Terima kasih Yesus. Jemaat yang undang boleh bangkit berdiri. Haleluya. Pujian bagimu Yesus Tuhan.
kami, pujian sembah kami. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, agungkan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Pujian bagi Yesus, layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, raja di atas lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian kami Yesus. Kami yakin percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melihat kami, melawat kami satu persatu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami, sukacita-Mu melimpah atas kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin melompat lagi bagi nama-Mu. Jemaat sekalian yang siap untuk melompat bagi nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom. Ada sukacita, amin. Siap melompat bagi nama Tuhan. Boleh tengok kiri kananmu, muka belakang, kasih salam, katakan happy Sunday. Haleluya, happy Sunday. Mari kita lihat pujian ini. Kasih Allah dan kesudahan. Amin. Yang percaya kasih Allah kepada Allah, boleh berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Ayo sama-sama kita pujian ini. Kasih Allah, kasih Allah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi kasih Allah, kasih Allah dan kesudahan.
tanganmu, terima sukacita surga. Amin. Bersama-sama tangan bersama saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata berdiriku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang menerjang. Terima sukacita surga. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata berdiriku. Sukacita surga nyata berdiriku. Sukacita surga nyata berdiriku. Tuhan saudaraku, haleluya, selamat kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik Awesome Kids, boleh maju depan. Ya, Yesus sayang, ya, Yesus sayang, ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak ini Tuhan, mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids sekolah minggu.
Biarlah sejak usia dini mereka boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengerti segala sesuatunya sejak usia dini yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Berikan mereka hikmat bijaksana Tuhan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak-anak ini, sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang akan mereka lari, bukan ke tempat yang lain. Bapa, berkati kedua orang tua mereka Tuhan, berkati segala sesuatunya sehingga kedua orang tua ini mampu membesarkan anak-anak ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan buat anak-anak kita yang merupakan generasi Glow Catholic Pom juga. Oke, mari kita menyimak Warta Jemaat 23 Agustus 2026. Kami mengucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan? Oke, semua jemaat setia dan luar biasa. Next. Menara doa 26 Agustus 2026 pukul 20 yang akan dilakukan Zoom. Pada link Zoom akan dibagi pada grup jemaat yang dilakukan pada pukul 8 malam. Next. Doa rantai hamba Tuhan hari Kamis jam 6 sampai jam 8 bertempat di tempat hamba Tuhan yang masing-masing. Ibadah Raya Minggu 30 Agustus sesi 1 pukul 8 sampai 10 beserta ibadah AWK. Berikutnya juga disertai dengan ibadah Youth yang akan diadakan jam 9.30 sampai selesai, dan merupakan juga ada sesi 2 jam 11 sampai jam 1 siang. Ibadah Youth hari ini tepatnya tanggal 23 Agustus akan dilayani oleh Evangelis Pak Wahyudi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah KKR Elia Miron tanggal 25 Agustus 2026, khususnya bagi kaum muda ya. Youth, mari datang, undang teman-teman kerabat yang diadakan tanggal 25 Agustus jam 10. Kebetulan kita sudah mengerjasamakan ini dengan tim Hotline. Kalau Bapak Ibu mendengar di jam-jamnya, ini jam-jam prime, kita juga harus menyambut orang-orang yang baru pertama kali hadir untuk ibadah KKR ini. Kita boleh siap menerima atau mengundang orang-orang yang baru pertama kali nanti hadir hari Selasa nanti. Mari doakan dan dukung di dalam nama Tuhan Yesus. Baik. Demikian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Mari kita siapkan hati, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ketika hari-hari kami yang kami lalui Tuhan, itu tak sejalan dengan apa yang kami harapkan. Kami akan percaya ketika kami menyerahkan segalanya ya dalam tangan Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Kami imani Tuhan Yesus, pujian yang akan naikkan ini menjadi doa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai
sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita tepuk tangan terbaik bagi Tuhan, saudaraku. Haleluya. Bersama kita akan pujian ini, hari-hari yang kami lalui, hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu.
Haleluya, sembah Engkau. Glory bagimu Bapa, ini pujian kami Yesus Tuhan. Pujilah Engkau Yesus, tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, pujilah, tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat langkah demi langkah yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat masa-masa yang sudah kami alami bersama. Kami tahu masa-masa itu tidak selalu terang. Ada masanya kami mengalami awan yang gelap. Tapi kami percaya kami masih punya Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Tuhan, hari ini kami berkata, dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam, apapun yang kami alami hari-hari ini, dari hati kami yang paling dalam, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami itu baik bagi kami. Dalam nama Yesus, kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah ruah di dalam kehidupan kami. Thank you God. Thank you. Thank you berkemai kami.
tutup bungkus hamba-Mu dengan darah anak domba Allah. Biarlah kemuliaan Tuhan yang terpancar. Perkataan demi perkataan itu perkataan surga. Amin. Bukan perkataan apa. Dalam nama Yesus, selimuti kami dengan lawatan Tuhan. Selimuti kami dengan urapan Allah. Roh Kudus, Engkau berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang kasih. Haleluya. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, media yang sudah membawa kita untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kabarnya? Baru 50 ini. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Sahabat-sahabat Tuhan yang luar biasa, orang-orang yang setia di dalam gereja Tuhan. Mantap. Selamat datang Pak Yusak Kenta dengan Ibu Inge, Eti Sande. Lama nggak kelihatan ini. Dan semua teman-teman yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Luar biasa. Bapak Ibu terkasih, lebih baik satu hari di pelataran Allah. Amin. Daripada satu hari di tempat lain. Gak memberkati Pak. Betul? Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia Pak. Karena itu, hari ini saya mengajak kepada setiap kita siap terima firman Tuhan. Amin. Siap terima firman Tuhan. Kakak buka dalam Mazmur 107 ayat 20. Bukan ini teks yang saya akan bagikan buat saudara, tapi saudara perlu tahu ini. Mazmur 107 ayat 20 sangat memberkati. Iya, kayak dipersiapkan soalnya. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu terkasih. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Setiap saudara yang siap untuk terima firman Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan disembuhkan. Amin. Setiap orang yang siap untuk menerima firman Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau akan diluputkan dari liang kubur. Amin. Baik, hari ini saya kasih tema dalam pelayanan hari ini adalah bergaul karib bersama dengan Tuhan sebagai sahabat. Bukan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Ya, saya sangat diberkati Tuhan. Kemarin saya sampaikan ini kepada teman-teman di Komsel. Sampai saya nangis. Yohanes pasal 15 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku, Yesus, tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa-apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada sahabat segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa kepada sahabat. Saya kasih contoh. Saya perlu seorang ini. Pak, izin saya turun ya Bapak. Jangan ditarik ke atas. Kakak permisi. Ya, saya kasih contoh sebentar. Ini anak saya Bapak Ibu. Sama-sama ganteng kan? Keturunannya Pak Yudi soalnya. Hidungnya sama-sama mancung ini. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kalau dia sebagai hamba, Pak, saya sebagai tuan, sorry kakak, diam aja dulu. Pegang begini saja, saya tarik. Betul nggak? Karena apa? Dia jongos, Pak, babu, hamba.
Betul nggak? Kalau dia seorang hamba, saya Tuhan, peluk Papa, peluk Papa. Saya akan lempar dia. Betul nggak? Halo? Setuju nggak? Pasti dong. Karena apa? Derajat dia dengan derajat saya berbeda, Pak. Nggak mungkin dia ngomong, Pak, nanti kita makan di mana, Pak? Masuk akal nggak? Kamu bilang, Pak, nanti makan di mana? Pak, nanti makan di mana? Siapa engkau? Siapa kamu? Kan begitu ya Bapak Ibu terkasih. Betul nggak? Dia sebagai hamba, babu, ngomong sama saya, Pak, kapan kita makan? Siapa kamu? Siapa lu? Gitu kan? Bahasa orang Jakarta kan? Siapa lu dan siapa saya? Karena dia hamba. Kalau saya ngomong sesuatu kepada dia, perintah. Duduk kamu, duduk. Duduk, orang nurut apa? Terima kasih bagian, tenang aja. Duduk belum selesai ngomong. Duduk pun ada banget. Nah, kamu nanti ngerjain ini ya, ngerjain itu ya, gitu ya. Ngerti nggak kamu? Ngerti nggak? Nanti ngerjain yang itu ya. Karena saya sebagai Tuhan, dia hamba. Tidak mungkin saya dan dia, Tuhan dan hamba, duduk sama-sama, ngobrol bareng. Kamu sukanya makan apa? Nasi goreng. Besok. Malu-maluin lah. Dia sebagai hamba dan sebagai Tuhan harus ada jarak, Pak. Betul nggak? Tidak mungkin sama sederajat. Rangkulan begini nggak mungkin. Tapi berbeda. Nurut apa pokoknya. Enak uripmu. Kalau dia sebagai sahabat, saya teman, saya ngomong sama dia, kaki Papa sakit, Pak, nggak bisa jalan. Mau nggak kamu gendong Papa? Pijetin aja. Karena dia seorang sahabat, seorang teman. Aku pengen gendong kamu, mau nggak? Pasti dia mau, Bapak Ibu terkasih. Udah, selesai. Sama halnya, saudara, hubungan saudara dengan Allah. Dengar baik-baik. Hal yang saya sampaikan tadi, contoh bagian kecil adalah hubungan saudara dengan Allah. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita intim sama dengan Tuhan, saudara dan saya sebagai seorang sahabat. Tidak ada lagi jurang pemisah, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi identitas, tidak ada kasta, Bapak Ibu terkasih. Sama meskipun dia adalah Allah yang Maha Kudus. Amin. Ada kaitannya nanti dengan saya sampaikan. Sebab dia Allah yang Maha Kudus. Meskipun saudara adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita melihat di ayat ini, Aku Allah menyebut saudara dan saya sebagai seorang, kok kecil banget sih? Gak ngerti kayaknya ini. Aku sebagai Allah yang Maha Kudus menyebut saudara sebagai sahabat. Tapi kadangkala banyak orang hidupnya putus asa. Banyak orang hidupnya apa? Khawatir. Banyak orang hidupnya mengalami ketakutan. Banyak orang yang mengalami hidupnya patah hati, patah semangat. Pak, kalau hari-hari ini kau mengalami kekhawatiran, jangan datang ke orang. Orang mungkin menasihati
menasihati dirimu, tetapi mungkin nasihat itu juga kita nggak ngerti. Bisa saja itu tidak baik. Tapi datang kepada sahabat. Hari-hari ini kalau engkau menangis, biasanya anak-anak muda kalau lagi putus sama pacarnya begitu, datang ke sahabat. Aku lagi diputusin sama Deo. Bagaimana ya ini hidupku ya? Datanya kepada sahabat, nggak mungkin datang kepada mama papanya. Jarang Pak Bu. Iya benar. Jarang. Datangnya ke sahabat. Makanya hari ini saya ingin tegaskan kepada saudara bahwa saudara dan saya adalah seorang sahabatnya Tuhan. Saudara dan saya adalah seorang teman bagi Allah dalam hidup saudara dan saya. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa sedang dikerjakan di dalam hidup saudara. Kok bisa Pak Yudi? Tuh baca tuh ayat selanjutnya. Baca. Karena aku Tuhan telah memberitahukan kepadamu sahabatku, temanku, segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa kepada sahabat, bukan kepada orang lain. Sesuatu yang didengar dari Bapa itu sesuatu yang luar biasa, spektakuler Bapak Ibu terkasih. Sesuatu yang dahsyat. Rahasia-rahasia yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Itu Bapak yang punya pikiran-pikiran seperti itu. Alkitab berkata, aku memberitahukan kepada sahabatku sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Rotok ngos-ngosan Bapak Ibu, dia tuh. Hari ini saya mengajak kepada saudara hari ini, kita akan belajar dengan seorang hamba yang luar biasa. Bergaul karib sama Tuhan. Hidupnya dipimpin sama Tuhan. Dan dia melekat luar biasa sama Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Next kakak. Saya mengajak saudara untuk menggali kehidupan seorang Moses. Siapa Moses? Dia adalah Musa. Keluaran 33 ayat 11 berbunyi demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Bapak, Ibu, perlu digarisbawahi ya. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kakak sini. Kalau nggak digambarkan seperti ini, jadi saudara nggak gamblang. Maaf ya Bapak, saya turun. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada teman. Halo kakak, Pernet. I love you kakak. Tidak ada cara. Sedekat ini Bapak Ibu terkasih. Sedekat ini. Jadi perlu saudara ingat-ingat betul. Tuhan dengan saudara tidak ada garis yang luar biasa. Tidak ada tembok yang luar biasa. Tidak ada sungai yang luar biasa memisahkan saudara dengan Tuhan. Gak ada. Firman Tuhan berbicara, Musa berbicara dengan Allah, berhadapan muka dengan muka, seperti kepada temannya. Makasih ya kakak Brian. Seperti kepada temannya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Saya akan gali kehidupan Musa Bapak Ibu terkasih. Moses itu luar biasa. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Boom. Gak ada korek, gak ada gas, tiba-tiba semak itu menyala. Boom. Ada kehadiran Tuhan di tempat itu, Bapak Ibu terkasih. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Tetapi aneh kan, tidak dimakan api. Apinya besar, tapi semak durinya gak kebakar. Aneh kan? Itu pekerjaan Tuhan, Pak. Saudara mikir A sampai Z gak bakal ketemu. Sorry saya ngomong, pinternya dipakai Tuhan sendiri. Karena itulah kemampuan Allah. Amin. Dikatakan selanjutnya, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Dia cepat-cepat ingin melihat seperti apa sih kejadiannya itu, untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Musa merasa aneh. Kok bisa ya duri yang menyala begitu hebat tapi tidak terbakar? Next kakak, saya akan jelaskan. Di dalam bahasa aslinya, saya bukan orang pintar bahasa Ibrani, bukan Bapak Ibu kasih. Jujur saya, dulu waktu kuliah bahasa Ibrani saya harus ngulang tahun depan lagi, karena saya nggak lulus waktu itu. Saya harus ngulang bahasa Ibrani yang kedua. Tapi saya coba gali apa yang disampaikan di dalam Keluaran di ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Vayomer Mose Asurana Ve'erhet Hamara Hakadol Hasema dua loyif ahase. Kata yang menarik yang saya ambil di sana adalah Asurana, memiliki arti biarlah aku menyimpang sekarang. Nah, ada kata nah, Asurana, partikel penegas yang bermakna sekarang. Ada suatu kalimat penting di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu terkasih, ketika Musa melihat kemuliaan Tuhan di dalam semak-semak itu, dia nggak berpikir apa-apa. Dia lari sekarang, dia mencari sekarang, dia datang sekarang, nggak pakai a e u e o, enggak. Dia nggak perlu pamit ke Yitro sebentar. Aku tak pamit ke Yitro, tak datang kepada. Enggak. Aku tak pamit sama istriku. Enggak, Bapak Ibu terkasih. Dikatakan di dalam bahasa aslinya sekarang datang kepada Tuhan. Sorry saya ngomong. Kebanyakan kita mau datang kepada Tuhan, koken acara. Hanya datang menghadap Tuhan, datang ke tempat kudusnya, cari hadirat Tuhan. Kebanyakan acara. Maaf Pak Yudi, lagi ada kondangan di rumah. Sorry saya nggak bisa datang. Maaf Pak Yudi, saya tak izin sama mertua dulu ya. Ada Yitro Bapak Ibu terkasih di sana. Ada Yitro. Maaf Pak Yudi, saya orang berdosa. Lah sudah tahu berdosa, kenapa nggak diselesaikan dosanya? Pak, Bu, penjelasannya jelas di sana. Bahasa aslinya itu jelas. Di kitab bahasa Indonesia tidak tertulis. Tapi Alkitab menulis adalah biarlah aku menyimpang sekarang. Gak pakai hari besok, gak pakai tunda-tunda. Ketika Tuhan gerakkan hatimu berdoa, berdoa. Ketika Tuhan gerakkan hatimu untuk melayani, pelayananlah. Ketika hatimu digerakkan untuk memberi, memberilah. Ketika engkau digerakkan untuk berdoa bersama keluarga, tergeraklah langsung berdoa bersama-sama. Kalau hari itu Musa gak langsung datang kepada semak-semak itu, mungkin ceritanya gak akan lain Bapak Ibu terkasih. Tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, dan tidak ada mukjizat
yang akan dilihat oleh Musa. Next kakak. Kehadiran Tuhan itu menarik hati yang rindu kenal siapa Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan itu menarik hati yang rindu kenal siapa Tuhan. Kalau Musa tidak penasaran melihat api yang membara di dalam semak-semak itu, dan dia tidak datang segera langsung di dalam semak-semak itu, sampai Tuhan berkata, lepaskan kasutmu, sebab tempat itu adalah tempat yang kudus. Dia tidak akan pernah kenal siapa Tuhan. Dia tidak akan pernah tahu tentang mujizat El-Teberau. Dia tidak akan pernah tahu tentang batu yang dipukul dengan tongkatnya dan keluar air. Dan dia tidak akan pernah tahu duduk diam di pagi hari ada roti mana yang turun dari atas. Dia tidak akan pernah tahu air sungai Nil menjadi darah, Bapak Ibu terkasih. Dia tidak akan pernah tahu tongkat yang dipukulkan di tanah dan tanah itu menjadi nyamuk menyebar ke orang-orang Mesir. Tidak akan pernah tahu. Karena apa? Tuhan tidak datang sekarang. Segera lihat Tuhan. Selanjutnya Bapak, Kakak. Berhubungan karib bersama dengan Tuhan itu kebutuhan Bapak Ibu. Saudara gak wajib datang ke gereja, betul gak? Tapi kalau engkau gak datang ke gereja, yang rugi siapa? Saudara. Engkau akan menghadapi masalah, tantangan, imanmu lemah. Ketika engkau menghadapi cobaan yang luar biasa, imanmu lemah. Ketika engkau menangis menghadapi pergumulan hidup yang luar biasa, gak ada jawaban Tuhan. Karena apa? Engkau tidak datang ke gereja. Jadi berhubungan karib bersama Tuhan, mencari Tuhan, melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, itu sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau engkau butuh Tuhan, pasti kau datang kepada Tuhan. Kalau engkau rindu hadirat Tuhan, pasti datang kepada Tuhan. Next, cepat saja. Apa manfaat karib sama Tuhan sebagai teman? Ada manfaatnya, Pak. Jangan berpikir ketika kita dekat sama Tuhan gak ada manfaatnya. Yang pertama, Tuhan menganggap saudara itu ternyata penting. Katakan sama-sama, saya penting di hadapan Tuhan. Saya biji mata Allah. Dikatakan Keluaran pasal 3 ayat 10, saya dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Perintahnya jelas. Betul? Yang disampaikan Tuhan kepada Musa itu jelas. Sekarang pergi, aku Allah mengutus engkau. Siapa Musa? Kan begitu pertanyaannya ya. Siapa Musa? Musa bukan orang yang pinter, Bapak Ibu. Sorry saya ngomong, dia bodoh. Orang Jawa ngomong goblok, maaf saya ngomong. Dia orang yang berdosa. Keluaran pasal 2 ayat 12 bisa dikatakan, ia menoleh ke sana ke sini, Musa. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Itu perbuatan Musa. Artinya Musa bukan orang-orang baik. Dia berkata, aku gak bisa ngomong Tuhan. Dia bukan orang yang pintar, bukan orang cendekiawan, bukan orang intelek yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Dia orang berdosa. Tapi kenapa Tuhan mengutus Musa? Pergi, aku mengutus engkau. Bukankah di sana ada Harun yang pandai bicara? Bukankah di sana ada Maryam yang orangnya humble, Bapak Ibu terkasih? Kakaknya Musa. Tapi
kenapa Allah mengutus Musa? Diperintahkan jelas, aku mengutus engkau kepada Firaun. Karena Musa itu penting di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang penting di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saudara dan saya adalah orang-orang biji matanya Allah. Kalau Musa disayang, saudara dan saya pun disayang Tuhan. Waktu itu mungkin saya berulang kali sampaikan di sini, apa-apa ya, itu sangat membangun iman saya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, siapa aku? Saya angkat tangan. Aku Tuhan, itulah aku. Nangis saya. Sampai suatu hari, satu malam, di tempatnya Bu Elna waktu itu di Alam Sutra, saya ngomong kepada Bapak Gembala dengan suara yang keluh bergetar, deg-degannya luar biasa. Saya izin kepada Bapak Gembala, Pak, boleh nggak saya? Gak gampang, Pak. Sorry saya ngomong, saya orang blangsat, Pak. Saya orang berdosa, Pak. Kalau kau berkata, saya orang berdosa, Pak, saya juga orang berdosa, Pak. Mungkin lebih berdosa dari saudara. Blangsat, Pak, saya, Pak. Kalau Pendeta Pulman Marbun sebagai pencopet, mungkin saya lebih dari kata pencopet, Bapak Ibu. Blangsat saya. Istri saya sampai pingsan lihat saya kelakuan saya. Ada istri saya jahat, itu kan baik-baik, tapi Tuhan menganggap saudara dan saya itu penting. Saudara dan saya itu biji matanya Allah. Jangan berpikir engkau berdosa, engkau bisa berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Saya bangsa, Pak. Saya datang kepada Bapak Gembala, Pak, izin. Karun dredeg, Pak, dredeg banget, Pak. Bener, waktu itu saya nggak kenal baik sama Bapak Gembala. Ngomongnya kering semua nih bibir. Di tempatnya Bu Elna waktu itu komsel. Ingat, Pak? Lupa harinya, lupa tahunnya, lupa bulannya. Tapi saya ingat di sini. Saya berpikir saya melayani di Asra aja lah, udah cukup Tuhan. Karena apa? Saya orangnya blangsaknya minta ampun. Suatu hari di siang bolong, Bapak Ibu terkasih, saya ingat betul kejadian itu. Bapak Gembala telepon saya, Yud, di mana? Saya di rumah, Bapak. Bisa nggak kemari ke rumah? Siap. Saya bilang begitu aja, Bapak. Saya naik motor, kalau ingat waktu itu motor smash merah, begitu. Motornya udah nggak ada sekarang, dijual. Saya datang ke Pak Gembala. Pak Gembala ngomong sama saya, kamu pelayanan ya? Pelayanan mimbar. Saya diam. Beliau katakan lagi, jangan berpikir PK ya gitu. PK-nya telur. Saya bilang siap, Bapak. Ya, Pak ya. Pak, saya percaya apa yang diputuskan Bapak Gembala itu pergumulannya luar biasa. Betul. Saya tahu. Bukan saya orang yang baper atau cari sana sini, tapi Tuhan ngomong sama saya. Keputusan Bapak Gembala nggak mudah. Membawa saya di atas mimbar ini. Tapi saya tahu, sadar hari ini. Artinya, seblangsat-blangsatnya saya, sedosa-dosanya saya, Bapak Ibu terkasih. Ternyata Tuhan punya rencana, itu penting bagi hidup saya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari itu saya nggak angkat tangan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kalau hari itu saya nggak datang kepada seorang pemimpin rohani, mungkin hari ini saya nggak melayani Tuhan dan hidup saya mungkin masih blangsat. Ambil keputusan, Bapak Ibu terkasih, sekarang, gak pakai besok. Berhenti dengan dosa, ambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang penting di hadapan Tuhan. Yang kedua, tepat saja. Yang kedua, apa manfaatnya kita karib sama Tuhan? Ternyata, Bapak, Ibu, semakin kita karib sama Tuhan,
semakin kita intim sama Tuhan, semakin kita melekat, berdoa, menyembah sama Tuhan, kita jadi kenal baik sama Tuhan. Lebih mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa. Musa berkata kepada Tuhan, siapa aku? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa gak percaya. Pertemuan di atas gunung Tuhan yang begitu sakral, ya saya katakan begitu luar biasa kudusnya di situ. Sampai Tuhan ngomong, lepaskan kasutmu sebab tempat itu kudus gitu ya. Dengan kejadian seperti itu, Musa masih gak percaya Bapak Ibu terkasih. Musa masih pikir-pikir gitu loh. Siapa aku Tuhan? Aku gak bisa ngomong Tuhan. Siapa aku ya? Apakah orang-orang Israel percaya? Selalu tidak percaya kepada Tuhan. Seiring waktu berjalan, meskipun Allah berkata kepada Musa, katakan akulah aku yang mengutus engkau kepada orang-orang Israel. Next kakak. Pertemuan pertama kali di Gunung Horeb dalam suasana sakral itu tidak bisa membuat Musa langsung serta-merta percaya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11 dikatakan, siapa aku Tuhan? Maka aku menghadap Firaun. Keluaran pasal 4 ayat 1, bagaimana jika mereka nggak percaya Tuhan? Keluaran pasal 4 ayat 10, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Keluaran pasal 4 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Pertemuan sekali, pertemuan pertama, pertemuan yang hanya kilat, Bapak Ibu terkasih, itu tidak mudah membuat Musa percaya kepada Tuhan. Setuju? Pertemuan yang kilat, pertemuan yang serta tiba-tiba, pertemuan yang sederhana, itu tidak mudah membuat Musa untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Ada proses. Ada proses. Makanya dikatakan next kakak. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau saya nggak dekat sama istri saya, nggak intim sama istri saya, setiap hari intens pertemuan, ngomong talk gitu ya, interaksi begitu, mungkin sampai hari ini saya nggak sayang sama istri saya. Betul? Sama halnya dengan Musa. Pak Bu, proses itu panjang. Amin. Proses kita dekat sama Tuhan, intim sama dengan Tuhan itu panjang. Kalau hanya pertemuan tiba-tiba, pertemuan sekedarnya, pertemuan yang kilat, no interaction, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, dan tidak ada obedient, ketaatan, saya percaya Musa tidak akan kenal Allah yang membelah laut Teberau. Musa tidak akan kenal Allah yang membuat roti mana jatuh dari langit ke bawah. Akan kenapa? Saya kutip satu tulisan yang luar biasa. Waktu itu cuma ruang, Bapak Ibu terkasih, cuma ruang. Tetapi setiap peristiwa di dalamnya yang membuat kita mengenal Tuhan. Amin. Waktu itu cuma ruang, perjalanan. Tapi setiap peristiwa di dalamnya yang membuat kita mengenal siapa itu Allah kita. Seiring waktu berjalan, 10 tulah berlalu, laut Teberau dibelah, Bapak Ibu terkasih, kejadian demi kejadian yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Musa. Sampai akhirnya Musa berkata di dalam, minta tolong dibukain ya kakak, Ulangan pasal 3 ayat 24.
Sampai akhirnya Musa berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau?" Awalnya Musa gak begitu action. Awalnya Musa gak begitu respon. Betul? Tapi waktu berjalan, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam perjalanan hidup Musa, sampai akhir tiba, Musa berkata, "Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran tangan-Mu yang kuat." Bagaimana caranya supaya kita intim sama Tuhan? Interaksi sama Bapa, komunikasi sama Bapa, taat sama Bapa. Ada 3. Maka dalam peristiwa kehidupanmu engkau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong saudara dan saya. Amin. Yang terakhir kakak. Manfaat karib sama Tuhan sebagai sahabat. Yang terakhir Bapak Ibu terkasih, saudara dan saya menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Imamat pasal 9 ayat 23 saya dikatakan, "Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan." Jadi kemah pertemuan ini sengaja dibuat Musa, Bapak Ibu terkasih, untuk bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berdoa kepada Allah. Ketika Musa berjalan ke arah kemah pertemuan ini, Bapak, seluruh orang-orang Israel itu berdiri di depan kemah mereka masing-masing, melihat Musa berjalan ke arah kemah pertemuan itu untuk berdoa, bercakap-cakap kepada Tuhan. Dikatakan, ketika masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan, setelah keluar dari kemah itu, setelah berdoa dari kemah itu, Musa, Harun memberkati bangsa itu. Artinya ketika kita hidup dekat sama Tuhan, saudara dan saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Pak, di situ ada suku Asher. Kayaknya luar biasa. Ada suku Yehuda, juga orang-orangnya top. Ada suku yang gak punya apa-apa, suku Lewi gak punya apa-apa. Tapi Alkitab menulis Musa memberkati bangsa itu. Artinya Musa tidak memberkati hanya suku ini, suku itu, dan suku itu. Tapi Musa memberkati semua bangsa Israel. Jadilah berkat ketika engkau hidup dekat sama Tuhan. Jadilah bermanfaat ketika saudara melekat sama Tuhan. Jadilah kesaksian hidup ketika hidupmu ada di dalam kepenuhan Roh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang pemimpin pujian. Ku rindu sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bapak Ibu terkasih, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa hidup saudara dan hidup saya itu penting sekali di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau merasa aku gak layak Tuhan, aku berdosa Tuhan, datang kepada Tuhan, datang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu dan melihat kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, hamba selesai berbicara, firman-Mu disampaikan, dan disembuhkanlah orang-orang yang mendengar, dan diluputkanlah mereka dari liang kubur. Kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami, membuka setiap hati demi hati, bahkan memberikan buah yang luar biasa atas hidup kami. Berkati setiap jemaat, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dengan seluruh keluarga, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Pak Yudi yang telah memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak semua orang menjadi sahabat bagi Tuhan, tetapi Tuhan berharap semua orang menjadi sahabatnya. Saya ada kesaksian sedikit ya. Saya terharu dengan Bapak Yudi bahwa kunci daripada sahabat Tuhan itu adalah dekat, karib. Ya. Makanya saya adalah seorang gembala yang sering memanggil, sering bersama dengan jemaat saya untuk dekat. Saya bukan seorang gembala yang jaim. Karena gimana saya mau mengenal jemaat saya dong, bakal saya nggak dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya terima. Sebenarnya ada videonya itu. Ketika saya pulang kampung, saya jalan di dalam pematang melihat sawah yang ada. Dan saya ketemu seseorang di dalam pondok. Bisa ditutup dikit deh, ya, untuk bisa melayani sebelayan. Tidak hanya
Pak Yu yang bisa naik mimbar. Kalau Bapak Ibu udah siap, kita silakan juga, ya. Tapi terima kasih masing-masing melayani dengan talenta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman. Engkau menjadikan kami bukan hamba lagi. Engkau menjadikan kami sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Sahabat adalah mengenal Tuhan. Sahabatlah orang yang karib dengan Tuhan. Sahabat adalah yang sangat menghormati Tuhan. Sahabat adalah orang yang tahu apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sahabat adalah yang peduli untuk selalu menyenangkan Tuhan. Sahabat adalah orang yang tidak mau melanggar firman Tuhan. Sahabat adalah orang yang merindukan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadikanlah kami sahabat Tuhan. Kami tidak meninggalkan ibadah kami, persekutuan kami hanya karena persoalan dunia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Yudi, berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dan juga Engkau memberkati kami semua Tuhan. Saatnya kami memberi yang terbaik. Kami berdoa juga untuk pergumulan kami, dana-dana untuk pembuganan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Baik, silakan angkat satu pujian sambil persembahan dijalankan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, ibadah yang telah kami lalui, pujian, permohonan, dan berkat daripada juga persembahan yang kami berikan. Terimalah semuanya itu Tuhan. Biarlah bagaikan dupa yang berbohar di hadapan Allah. Berkati kami Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, DPD, dan Yudikatif, Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, dan semuanya Tuhan. Biar negara kami penuh dengan damai sejahtera. Berkati gereja-gereja yang selama ini saat ini melayani Engkau Tuhan. Gereja kami Tuhan, kami percaya Tuhan, gereja kami adalah tetap menjadi gereja yang melayani Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia Tuhan, mereka sudah tertanam di sini, mereka berakar di sini Tuhan. Mampukan kami untuk saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Hamba-Mu sebagai gembala Tuhan, mungkin banyak kekurangan, tetapi hati hamba Tuhan mau mengasihi para domba-domba, para jemaat-jemaat yang ada Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan, tim-tim musik dan singers, song leader, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Engkau memberkati. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah 1 minggu ke depan Engkau menjaga kami. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, sahabat yang dicintai Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat terus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan Yesus. Silakan ambil waktu untuk berdoa sejenak dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.